Saya muliakan seluruh karyawan PLN dan jamaah Majelis Ta'lim dan Mawaddah. Masih melanjutkan tafsiran surat Al-Fatihah. Qala at-Tabari innallaha ta'ala dzikruhu wa taqaddasat asma'uhu addaba nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi ta'limihi dzikra asma'ihi al-husna amama jami'i af'alihi. At-Tabari ulama mazhab Syafi'i, kelahiran 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah. Nah, beliau bukan hanya sekedar ahli tafsir, tapi juga seorang ulama ahli fikih mazhab Syafi'i. Dan beliau ini termasuk ulama yang waktunya diwakafkan sepenuhnya untuk ilmu agama, sehingga tidak sempat menikah. Jadi bujangan, tidak sempat menikah karena waktunya sudah tidak cukup lagi untuk berkeluarga. Dia sudah wakafkan umurnya, anfaqa umrahu fil ilm, ay fi khidmatil ilm. Dia sudah mewakafkan semua umurnya untuk berkhidmah dengan ilmu agama Islam. Jadi luar biasa At-Tabari. Nama aslinya Abu Ja'far, itu Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir, itu nama aslinya. Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir, terkenal dengan sebutan Al-Imam At-Tabari, kelahiran tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah. Dan tragis waktu beliau wafat, di zaman itu ada yang disebut asobiyah, fanatisme madhab, sangat kuat pada zaman itu. Terutama mazhab Syafi'i dengan Hambali ini berkonflik, dua mazhab ini berkonflik, sehingga terjadi masalah di antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Padahal pendiri mazhab tidak bermasalah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad guru dengan murid. Imam Syafi'i posisinya sebagai guru, Imam Ahmad posisinya sebagai murid. Tapi masalah muncul pengikut-pengikut setelahnya. Seakan-akan yang Syafi'i itu dia berlawanan dengan Hambali. Di zaman itu sangat kuat perbedaan itu. Akhirnya Imam At-Tabari ini diboikot pengajiannya oleh orang-orang yang mengatasnamakan ulama-ulama bermazhab Hambali. Sampai setingkat ketika beliau meninggal dunia, dilarang dikuburkan di pemakaman di daerah beliau, di kampung beliau, dilarang. Ini mazhab Tabari, mazhab Syafi'i, tidak boleh dikuburkan di sini. Bingung murid-murid, mau dikuburkan di sini ditolak, di sini ditolak. Padahal ulama besar. Kemudian tidak punya sanak keluarga, tidak punya anak, tidak punya istri. Mereka bingung. Hanya diputuskan dikuburkan di dalam rumahnya. Di dalam rumah beliau lah beliau dikuburkan. Nah itu kita harus kenal sejarah ulama-ulama kita itu. Mereka hadapi ujian yang luar biasa. At-Tabari salah satunya. Dan termasuk ulama yang tidak sempat menikah, tidak punya anak keturunan. Jadi beliau tidak punya keturunan karena tidak sempat menikah. Ada satu kitab ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Buddha berjudul Al-Ulama'ul Uzzar Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj, yang artinya ulama-ulama yang bujang, yang mendahulukan ilmu dibanding menikah. Termasuk salah satu ulama yang disebutkan di dalam kitab tersebut adalah Al-Imam At-Tabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari.
kitab tafsirnya itu dipuji oleh ulama. Imamul Haddad yang menyusun Ratibul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, pernah ditanya, di antara kitab-kitab tafsir yang paling baik untuk dibaca dan dipelajari, kitab tafsir apa? Imam Haddad menjawab, kitab tafsir yang paling terbaik di antaranya adalah Tafsir At-Tabari. Kitab tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari. Bahkan Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawanya itu, dalam kitab Majmu' Fatawa, juga menyanjung dan memuji kitab tafsir At-Tabari. Sebagian ulama memberikan gelar penghormatan kepada beliau dengan sebutan Sayyidul Mufassir wa Imamul Mufassir, pemimpin ulama-ulama ahli tafsir Al-Quran. Baik, itu sekilas tentang At-Tabari. Sekarang kita lihat apa tafsiran daripada At-Tabari atau kesimpulan daripada penjelasan suratul Fatihah. Beliau katakan begini, Innallaha ta'ala dzikruhu wa taqaddasat asma'uhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi sebutannya dan maha suci nama-namanya, addaba nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi ta'limihi dzikra asma'ihi al-husna. Allah mengajarkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperkenalkan kepada nabi di dalam selalu menyebutkan nama-nama Allah yang indah ketika mau melakukan seluruh perkara-perkara yang baik, amama jami'i af'alih, kata beliau. Jadi Allah Ta'ala memulai basmalah itu tujuannya ingin mengajarkan kepada Nabi Muhammad secara khusus dan umumnya kepada kita pengikut Nabi Muhammad SAW, jikalau melakukan perkara-perkara yang baik, jangan pernah lupa menyebut nama Allah. Artinya disisipi zikir dalam setiap keadaan, disisipi penyebutan nama Allah di dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Itu menurut At-Tabari. Kemudian beliau mengatakan, wa ja'ala dzalika li jami'i khalqihi sunnatan yastannuna biha wa sabilan yatba'unahu 'alaiha. Maka dijadikan hal itu untuk seluruh umat Nabi Muhammad agar jadi satu sunnah yang mereka lakukan di setiap keadaan baik mereka, untuk senantiasa menyebutkan nama Allah di dalam perbuatan-perbuatan baik. Faqaulu qail bismillahirrahmanirrahim idza iftataha taliyan surah yunbi an muradihi an anna muradahu aqrabu bismillah wa kadzalika sairu af'al. Nah, kemudian dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya, maksudnya adalah aku membaca bismillah, aku membaca dengan menyebut nama Allah. Dan demikian juga di seluruh af'al, perbuatan. Ya, faqaulu qail, artinya orang ketika baca bismillahirrahmanirrahim itu ada kata kerja yang dihapus di awal. Artinya sebenarnya begini, aku memulai dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Aku memulai, aku membaca. Dan ini dilakukan di seluruh perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau perbuatan-perbuatan yang tidak baik kemudian sengaja menyebut nama Allah, maka dosanya berkali lipat. Sudah dosa melakukan kejahatan, maksiat, plus ditambah dosa mempermainkan nama Allah. Maka dikatakan oleh
Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-I'lam bi Qawaidil Islam, kalau niatnya ingin meremehkan, ihtiqar, merendahkan nama-nama atau simbol-simbol agama, maka dia bisa murtad. Bisa meremehkan, merendahkan, melecehkan nama Allah dan nama para nabi, terutama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh dibawa di ranah bercanda, karena itu perkara yang berkaitan dengan masalah keimanan. Bercanda sekalipun, jika dia masukkan nama-nama suci tersebut, dikhawatirkan menjadi murtad. Kalau hukum Islam meminta dia bertobat, tidak mau bertobat, diserahkan kepada hakim untuk divonis hukuman mati. Kalau bicara hukum secara Islam, bagi orang-orang yang merendahkan nama Allah dan nama para nabi dan simbol-simbol kemuliaan agama Islam, itu tidak bisa dibercandakan, tidak bisa dimain-mainkan. Hadhihi surah al-karimah makkiyah wa ayatuha sab'un bil ijma'. Ini surat yang mulia, dia kategori makkiyah. Yang makkiyah ada madaniyah. Kalau makkiyah dan madaniyah, ya Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah wafat 911 Hijriah membahas secara khusus bab tentang makkiyah dan madaniyah di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Di situ dikatakan ada tiga pendapat berkaitan dengan definisi makkiyah dan madaniyah. Dan harus diketahui itu, di dalam Al-Quran kalau ada tulisan makkiyah, madaniyah, itu bukan dari Nabi kita Muhammad SAW. Itu dilakukan oleh sahabat setelahnya. Setelah wafatnya Rasul, Ibnu Abbas diantaranya dengan beberapa sahabat, mereka membuat musyawarah untuk menetapkan makkiyah dan madaniyah di dalam Al-Quran. Berarti perkara baru yang baik. Dibuatlah makkiyah, madaniyah. Dan bagi para mujtahid, Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang mereka mengistinbat hukum langsung dari Al-Quran, diwajibkan untuk mengetahui makkiyah dan madaniyah. Ini pernyataannya Ibnu Salah. Ada kitab beliau Ibnu Salah yang lahir 577 Hijriah, wafat 643 Hijriah, dijuluki Khatimul Huffaz, penutup para huffaz. Beliau menulis kitab Ulumul Hadis, Anwa'u Ma'rifati Ulumul Hadis, berjudul Muqaddimah Ibnu Salah. Itu dikatakan oleh para ulama, "Lau lam yakun li Ibnu Salah mu'allifan siwal muqaddimah lakafatu syarafan wa fakhra." Seandainya Ibnu Salah tidak punya karya ilmiah, tidak punya karangan kitab, yang beliau punya hanya satu kitab muqaddimah, maka cukuplah itu sebagai kemuliaan dan keagungan baginya. Ini kitab muqaddimah ini dikatakan, kalau belum pernah baca kitab muqaddimah jangan bicara ilmu hadis, belum pantas. Setinggal itu ulama mengatakan, yang belum pernah membaca, mempelajari kitab muqaddimah Ibnu Salah, maka dia belum belajar ilmu hadis. Jadi standarnya di dalam kitab muqaddimah. Beliau menulis satu kitab berjudul Adabul Mufti wal Mustafti, adab mufti dan orang yang meminta fatwa. Beliau terangkan syarat-syarat mujtahid, baik mutlak ataupun muqayyad. Kalau imam empat mazhab itu disebut mujtahid mutlak. Maknanya mutlak apa? Yang mereka yang membuat rumusan cara pengambilan hukum tanpa mengikuti kepada yang lain, itu namanya mujtahid. Jadi gak ikut siapa-siapa, mereka yang buat. Bagaimana sih memahami ayat umum, ayat khusus, ayat mutlak, ayat muqayyad?
bagaimana memahami nasikh wa mansukh, bagaimana memahami asbabul wurudnya, asbabul nuzulnya, bagaimana memahami ta'arud, pertentangan antara ayat dengan ayat, hadis dengan hadis. Ini mana pertentangan bukan berarti benar-benar bertentangan, tapi pemahaman orang ketika membaca secara teks seakan-akan kontradiksi. Yang paham mereka harus, nama ilmunya ilmu mukhtalafil hadis, memahami kata-kata yang sulit dipahami dalam bahasa Arab. Itu syarat-syaratnya harus terpenuhi semua. Dan salah satunya adalah mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Kalau setelahnya mustahid, namanya mustahid muqayyad. Mustahid muqayyad itu mereka tidak membuat cara-cara memahami nas yang baru, metodologi memahami nas yang baru tidak dibuat oleh mereka. Mereka melanjutkan. Yang melanjutkan caranya Imam Syafi'i disebut ashab Syafi'i. Yang melanjutkan rumusan-rumusan Imam Ahmad disebut ashab Ahmad bin Hanbal. Yang melanjutkan rumusan-rumusan hukum Imam Abu Hanifah disebut ashab Hanafi atau ashab Imam Abi Hanifah, dan seterusnya dan seterusnya, yang disebut dengan muqayyad, ya, muqayyad. Nah, Imam At-Tabari termasuk mujtahid muqayyad. Dia melanjutkan. Beliau belajar tidak langsung kepada Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i kan meninggal tahun 204, sedangkan beliau lahir tahun 220. Tidak ketemu ya. Tapi belajarnya kepada siapa? Murid-murid Imam Syafi'i secara langsung. Jadi kalau sanadnya At-Tabari dalam mazhab Syafi'i, itu beliau murid-muridnya yang ada di Irak sanadnya kepada Imam Za'farani, Imam Al-Karabisi, Abu Thawr Al-Kalbi, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal juga termasuk murid-murid Imam Syafi'i. Nah, sanadnya kiblatnya di situ, murid-murid yang ada di Irak. Karena Imam Syafi'i juga mengajar, menyebarkan ilmu di Irak. Setelah itu pindah ke Mesir. Yang di Irak disebut Qaulun Qadim, yang di Mesir disebut Qaulun Jadid. Jadi sanadnya sangat dekat dengan Imam Syafi'i. Beliau melanjutkan ini, lanjutkan rumusan-rumusan hukum yang sudah dibuat oleh Imam Syafi'i, dilanjutkan, namanya mustahid muqayyad. Tapi mustahid muqayyad ini punya syarat-syarat harus terpenuhi sama seperti mustahid mutlak. Harus paham Al-Quran, harus paham hadis, harus memahami asbabun nuzul, asbabul wurud, kemudian aqwal sahabah, ijma'us sahabah, aqwalnya para ulama-ulama sebelumnya, kemudian memahami nasikh wa mansukh, kemudian memahami gharibul hadis, gharibul Quran, memahami juga yang namanya ta'arud, pertentangan kontradiktif antara hadis dengan hadis, ayat dengan ayat, dia pahami semuanya. Baru bisa disebut mujtahid. Nah, kalau kita sudah terpenuhi syarat tersebut, maka diizinkan mengambil hukum secara langsung dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Disebut dengan istinbat ahkam, disebut dengan istinbatul ahkam. Nah, jadi Makkiyah, Madaniyah menurut Imam Suyuti ada 3 definisi. Yang pertama, disebut dengan Makkiyah dan Madaniyah jika wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran itu di saat Nabi belum hijrah ke kota Madinah. Pendapat pertama. Jadi kalau Nabi belum hijrah, ada wahyu yang turun, disebut dengan Makkiyah. Kalau Nabi sudah hijrah walaupun belum sampai ke kota Madinah, dalam proses perjalanan hijrah itu, seandainya turun wahyu, maka disebut Madaniyah. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, di saat Nabi sedang berada di Makkah, turunlah wahyu kepada Nabi, disebut Makkiyah. Walaupun sudah hijrah ataupun belum hijrah, tidak masuk di situ.
belum hijrah maupun sudah hijrah. Seandainya Nabi sudah hijrah, kemudian Nabi posisinya ada di kota Makkah, turun wahyu, tetap dinamakan Makkiyah. Pendapat kedua, Madaniyah juga demikian. Sebelum Nabi hijrah, Nabi keluar, kan tidak pernah ada sejarah itu. Wahyu turun di saat Nabi belum hijrah. Ada tidak? Wahyu Al-Quran turun di saat Nabi belum hijrah. Ada. Tapi berada di kota Madinah yang tidak ada. Paham ya? Nabi posisinya di kota Madinah tidak ada. Tapi wahyu sudah turun, kan usia 40 tahun wahyu pertama turun. Tapi Nabi tidak pernah ada di kota Madinah. Tidak ada satu ulama yang meriwayatkan itu. Adanya Nabi itu dagang ke Syam. Ada satu peristiwa saja. Kapan itu? Isra. Kalau Isra Nabi mampir ke Madinah. Tapi tidak ada ulama ahli Al-Quran mengatakan di saat Nabi mampir ke Madinah turun wahyu. Tidak ada. Turun wahyunya tidak ada. Itu definisi kedua. Definisi Makkiyah Madaniyah yang ketiga, kalau Allah Ta'ala berfirman dikhususkan kepada orang-orang Makkah disebut Makkiyah. Kalau wahyu ini Allah turunkan, kronologisnya, asbabun nuzulnya itu berkaitan dengan orang-orang Madinah, maka disebut dengan Madaniyah. Nah, jadi ada 3 definisi itu, Makkiyah, Madaniyah. Mana yang biasa diambil oleh ulama? Yang sering diambil oleh ulama 2 tadi. Yang sebelum hijrah dinamakan Makkiyah, sesudah hijrah dinamakan Madaniyah. Atau yang kedua, Nabi posisinya di Makkah disebut Makkiyah. Jika posisi Nabi di Madinah, wahyu itu diturunkan kepada Nabi disebut Madaniyah. Itu definisi Makkiyah. Hadhihi surat kalimah Makkiyah. Nah, ini beliau katakan di tafsir, surat Fatihah ini masuk kategori Makkiyah. Wa ayatuha sab'un bil ijma'. Ayatnya 7 sepakat, 4 mazhab sepakat. Enggak ada khilafiyah. Yang mereka beda pendapat di basmalahnya itu, bukan di ayatnya ada 7. Basmalahnya yang dijadikan satu perbedaan di kalangan para ulama. Apakah basmalah termasuk dari surat Fatihah atau tidak? Disitulah terjadi perbedaan pendapat. Tapi kesemuanya sepakat ada 7 ayat. Apalagi Al-Quran sudah menegaskan sab'an minal mathani, 7 dari pujian. Itu menyebutkan di dalam tafsir 7 dari pujian itu adalah suratul Fatihah. Wa tusammal Fatihatu li iftitahil kitabil aziz. Dinamakan suratul Fatihah, Al-Fatihah, yaitu artinya pembuka, muqaddimah, prolog. Itu arti daripada Al-Fatihah. Dinamakan dengan Al-Fatihah karena pembuka Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita membaca buku-buku biasa, karangan para ilmuwan, itu kan ada yang disebut dengan kata pengantar, kalimat taqdim atau muqaddimah, atau bahasa akademisinya prolog. Nah, prolognya Al-Quran apa? Surat Al-Fatihah. Maka dia berada di pembuka Al-Quran, disebutkanlah dengan nama Al-Fatihah, surat prolog, surat pembuka Al-Fatihah. Biha haitsu innaha awwalul Quran fit tartib la fin nuzul. Nah, ini Fatihah adalah awal dari Al-Quran di dalam tartib urutan surat, bukan awal turunnya surat. Menurut beliau, pengarang kitab Sofwatul Tafasir. Tapi saya juga pernah belajar
Satu tafsir namanya tafsir Maraghi. Kami pelajari banyak kitab tafsir. Tafsir Qurtubi, kami pernah belajar tafsir Ibnu Katsir, pernah belajar tafsir Mafatihul Ghaib, pernah belajar tafsir Al-Manar, pernah belajar tafsir Zilalul Quran, tafsir Sofwatul Tafasir, tafsir At-Tabari. Paling minimal pernah baca. Ada yang khatam, ada yang tidak khatam. Nah, di dalam tafsir Maraghi dikatakan, beliau katakan dalam tafsir Maraghi, ayat pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad. Dan juga sekaligus wahyu pertama. Tapi ada sebagian ulama mengatakan wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad diriwayatkan oleh Imam Al-Wahidi Naisabur dalam kitab Asbabun Nuzul itu basmalah. Basmalah dulu baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada yang berpendapat ini. Ada juga yang berpendapat yang pertama turun itu suratul Fatihah. Kemudian ulama membuat harmonisasi pendapat ini. Mereka mengatakan dari golongan mufassirin, dan ini termuat dalam kitab tafsir Maraghi. Itu dikatakan bahwa ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad adalah Al-Alaq ayat 1-5. Sedangkan surat pertama yang pertama kali Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad adalah suratul Fatihah. Tapi di sini pendapatnya mengatakan awal Al-Quran adalah surat Fatihah fi tartib, di dalam urutan nama-nama surat. Ada berapa surat? 114 surat. Harus diketahui urutan itu bukan hasil inovasi Nabi. Untuk urutan nama-nama surat serta nama-nama suratnya itu wahyu dari Allah. Sama malaikat Jibril susun, tapi Allah yang atur dari langit. Dari langit yang maknanya al-makanah, diatur. Ini surat Baqarah di sini, surat Al-Imran di sini, Fatihah di sini diatur. Disebut dengan apa? Tauqifiyah. Disebut dengan Tauqifiyah. Tauqifiyah itu wahyu. Kalau Makkiyah Madaniyah hasil istihad para sahabat yang ulama tentunya. Ada sahabat yang bukan ulama tidak? Ada sahabat yang ulama, ada yang sahabat yang bukan ulama. Cuma penghormatan para ulama setelahnya mengatakan walaupun sahabat itu bukan ulama, tapi karena dia punya kehormatan menatap Rasul, maka wali kutub pun kalah derajat dengan ulama atau sahabat yang paling rendah derajatnya. Karena pernah musyahadah, bermusyahadah dengan Nabi, pernah menatap langsung Nabi. Dan Allah yang mengatur mereka bisa hidup sezaman dengan Nabi Muhammad. Itu Syekh Ali Jum'ah pernah ditanya oleh salah satu wartawan, "Wahai Syekh, engkau luar biasa, engkau orang alim. Kami mau tanyakan satu pertanyaan. Seandainya," memang kata seandainya ini juga ulama larang kita banyak mengucapkan kata seandainya, karena membuka pintu amalnya syaitan. Di situ sangkut pautnya dengan takdir. Tapi ini perumpamaan saja. Dia katakan begini kepada Syekh Ali Jum'ah, seandainya engkau hidup di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang akan kau lakukan di hadapan Nabi? Kau hidup sezaman dengan Nabi Muhammad dan tinggal bersama Nabi Muhammad di kota Madinah di zaman tersebut. Seandainya engkau dikembalikan oleh Allah di zaman itu, apa kira-kira yang engkau akan sampaikan kepada Rasulullah SAW? Apa kata Syekh Ali Jum'ah? Seandainya kalau saya hidup di zaman itu, zaman Nabi Muhammad, maka ketika Nabi Muhammad berjalan dengan para sahabatnya, saya Ali Jum'ah akan berada di tempat yang jauh dari Rasulullah SAW. Saya akan sembunyi di balik pohon karena malu akan diri saya di hadapan Nabi Muhammad, dan saya akan melihat di balik pohon itu dari kejauhan.
kalau saya hidup di zaman. Kenapa? Ya karena saya tidak pantas hidup di zaman beliau, makanya Allah ciptakan saya di zaman sekarang, bukan di zaman itu. Kalau saya orang yang pantas bisa menemani Nabi, bisa bergaul dengan Nabi, dan bahkan bisa menjadi sahabat Nabi, tentu Allah akan ciptakan saya akan lahir di zaman Nabi Muhammad dan hidup bersama Nabi Muhammad. Tapi karena saya tidak pantas, Allah tahu saya tidak pantas hidup berdampingan dengan Nabi Muhammad, maka Allah ciptakan saya di zaman sekarang ini. Sama seperti kita. Kan semua pilihan. Itu jawaban beliau. Jadi secara tartib awal Al-Quran di dalam tartib adalah apa? La fin nuzul, bukan di dalam proses penurunan wahyu tersebut. Wahyu ala qasriha, dan ini suratul Fatihah dia sangat singkat, padat. Qad hawat ma'anil Qur'ani al-azimi, dia mencakup makna-makna Al-Quran, maka disebut Ummul Quran. Suratul Fatihah disebut Ummul Quran, induknya Al-Quran. Jikalau Al-Quran itu sendiri dijuluki juga dengan apa? Ummul Kutub. Al-Quran itu Ummul Kutub, induknya semua kitab suci. Itu Al-Quran. Sedangkan induknya surat di dalam Al-Quran adalah Fatihah, disebut Ummul Quran. Washtamalat ala maqasidihi al-asasiyah bil ijmal, karena mencakup maksud-maksud prinsip di dalam Islam secara global. Fahiya tatanawalu usuluddin wa furu'ih, tatanawalu al-aqidah wal ibadah wal tashri' wal i'tiqad bil yawmil akhir wal iman bi sifatillahi al-husna. Dia disebut sebagai surat yang mencakup asas-asas daripada ajaran Islam, karena di dalam surat Fatihah makna secara global, tidak spesifik. Secara global di dalam surat Fatihah mengandung usuluddin, prinsip agama, usuluddin. Fahiyya tatanawalu usuluddin wa furu'ih, dan cabang-cabangnya, dan juga mengandung akidah. Di situ juga ada informasi tentang akidah dan ibadah, wa tashri' beserta hukum, wal i'tiqad dan keyakinan, bil yaumil akhir dengan adanya hari kiamat, maliki yaumiddin, penguasa di hari agama, hari kiamat. Wal iman bi sifatillah, dan juga ada informasi atau ada kandungan beriman dengan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan juga ada disebut ifrad bil ibadah wal isti'anah, menyatukan, mengesahkan di dalam ibadah kepadanya, dan juga meminta tolong kepadanya dan berdoa. Wa tawajjuh ilaihi jalla wa ala bi talabil hidayah ila dinil haq was siratil mustaqim, dan juga ada permintaan diberikan petunjuk ke agama yang benar dan jalan yang lurus, yaitu permintaan doa ihdinas siratal mustaqim. Itu sirat artinya apa? Menelan. Arti aslinya sirat itu bukan jembatan, al-ibtila', menelan. Kenapa diartikan jembatan atau jalan? Bisa diartikan sirat jalan, jembatan, karena sirat itu dia menarik orang, dia menarik dan lebar, besar. Kalau sirat yang dipahami di dalam riwayat-riwayat atau informasi penjelasan ulama mengenai jembatan yang akan dilintasi oleh semua manusia, itu disebutkan ahadu minas sayf wa adaqu minas sya'ri. Dia lebih tajam dari pedang, lebih halus dari sehelai rambut. Itu sirat secara gamblang dalam Al-Quran, yang di akhirat itu tidak ada. Makanya kaum Mu'tazilah mengingkari adanya sirat. Dalam masalah akidah, kaum Mu'tazilah tidak percaya adanya
Sirat. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah percaya adanya sirat. Ulama tafsir itu menafsirkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan sirat ini bisa dibaca sirat dan bisa dibaca surat. Dalam qiraah yang lain dibaca as-sirat, itu as-sirat. Yang kedua, suratnya dibaca fathah as-sirat. Bisa dibaca as-sirat, bisa dibaca as-sirat. Qiraah yang benar itu bacaan suratnya itu terdengar seperti swirat. Nah itu dikatakan di dalam ilmu balaghah dia masuk bab isti'arah di dalam doa tersebut. Ihdinas siratal mustaqim. Itu artinya apa? Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu ihdina ad-dinil haq, ihdina ad-dinal haq, atau ihdina al-islam kas-siratil mustaqim. Kalau dalam balaghah terjemahannya jadi beda. Diterjemahkan bagaimana? Ihdina al-islam kas-siratil mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada agama yang benar, agama Islam. Agama Islam itu seperti jalan yang lurus. Itu terjemahannya nih dalam ilmu balaghah. Dia masuk bab namanya babul isti'arah. Tafsiran jalan yang lurus itu jalannya siapa? Badal dalam ilmu nahwu. Badal itu keterangan tambahan. Kan di situ dikatakan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan lurus itu jalan apa? Allah terangkan tuh setelahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat kepada mereka. Inilah konsep penafsiran ayat dengan ayat. Ada dua kitab yang membahas secara baik masalah ini, menafsirkan ayat dengan ayat. Di antaranya kitab yang ditulis oleh murid Ibnu Hajar Al-Asqalani bernama Imam Al-Biqai. Beliau menulis kitab Nasmud Durar fi Tanasi bil Ayati wa Su'al. Artinya menafsirkan Al-Quran dengan menselaraskan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran dan surat Al-Quran dengan surat di dalam Al-Quran. Surat yang ada dalam Al-Quran dengan satu surat. Jadi ada tafsiran. Kalau konsepnya idahul Quran bil Quran, menjelaskan Al-Quran dengan Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, ada dua konsep utama. Yang pertama, mengkorelasikan tafsiran satu surat dengan surat yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, mentafsirkan ayat dengan ayat. Dibuatlah satu kitab oleh ulama bernama Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti berjudul Adwaul Bayan fi Idahil Quran bil Quran. Itu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi ditafsirkan jalan yang lurus. Berikanlah petunjuk kepada kami ke jalan yang lurus, yaitu agama Islam, seperti jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu sudah dilewati oleh orang-orang yang telah Engkau beri nikmat pada mereka. Siapa tuh orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat pada mereka? Tafsirannya di surat An-Nisa. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin waz-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Yaitu jalannya para nabi. Itulah jalan yang lurus. Para nabi, anbiya, dan nabi wasiddiqin, dan orang-orang siddiq. Kalau yang Abu Nu'aim Asbahani yang menulis kitab Hilyatul Awliya, lahir tahun 336, wafat 430 Hijriah. Beliau mengartikan siddiqina awliya. Siddiqin itu adalah para wali, orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan nabiyina wasiddiqina wasyuhada, jalannya para syuhada, wassalihin, dan orang-orang saleh. Itulah
inilah jalan yang lurus telah ditempuh oleh 4 golongan tersebut. Dan di surat Fatihah juga ada yang disebut dengan tadarru' ilaih, doa memohon kepada Allah. Itu dalam surat Fatihah ada. Nah, doa ini kalau dari bawah ke atas namanya tolak. Kata perintah, ihdina, tolong berikan petunjuk kepada kami. Perintah, tapi bukan perintah fil amar kepada Allah, karena kita bawaan, anak-anak bawaan perintah atasan. Di situ maka disebut dengan apa? Tolak, permohonan, bukan perintah. Tapi kalau perintah dari atas ke bawah itu perintah, bukan permintaan, perintah. Allah suruh sholat, ya kita wajib sholat, perintah. Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat. Katalah itu kan perintah. Nah, perintah dari Allah kepada makhluk itu bukan permintaan, tapi satu kewajiban. Harus dari atasan ke bawah. Kalau sebanding, dia bukan atasan, dia bukan bawahan, tapi setara. Kemudian ada kalimat perintah, di situ namanya iltimas, permintaan, permohonan. Jadi kalau dari bawah ke atas, tolak. Tolak itu saya artikan lebih sederhana, permohonan. Tolak. Kemudian perintah kalau dari atas ke bawah, dari atas sampai ke bawah, namanya amar, perintah. Tapi kalau setara namanya iltimas, permintaan. Beda kan? Permohonan, perintah, permintaan. Maka di situ ada tuh, habis baca Fatihah, sunnah, amin, baca. Imamnya baca, makmumnya juga baca. Bahkan yang masbuk juga baca. Masbuk datang terlambat, sholat berjamaah dia datangnya terlambat. Ketika dia terlambatnya itu masuk ke masjid, di saat itu imam sudah selesai baca Fatihah sampai di kalimat waladdallin, maka bacalah amin. Ini yang terlambat kata ulama fikih juga sunnah dia ikut baca amin. Amin. Padahal belum masuk kan? Karena lagi mengaminkan doa. Surat Fatihah itu doa. Dan sepakat para ulama, amin bukan termasuk daripada surat Al-Fatihah. Amin dia adalah di luar surat Al-Fatihah. Dia artinya apa? Isim fi'il. Dalam ilmu nahwu namanya isim fi'il. Dia isim tapi mengandung makna kata kerja. Jadi amin maknanya apa? Istajib. Amin itu ada arti. Amin artinya istajib. Ya Allah tolong ijabah doa kami. Itu arti daripada amin. Kemudian di dalam Fatihah juga dikatakan bitasabbuti 'alal iman, dan juga meminta agar diberikan jalan yang lurus, yaitu jalannya kaum sholihin, dan terhindar dari jalan orang yang dimurkai. Dimurkai siapa? Situ ayat 2 tuh. Maghdub 'alaihim. Coba perhatikan ketika nikmat Allah nyatakan dirinya. Kita membaca itu menyebutkan kamu. Betul tidak? An'amta 'alaihim. Kamu berikan nikmat pada mereka. Tapi ketika dikatakan Allah murka kepada mereka, kita tidak mengatakan ghadibta 'alaihim. Ya Allah berikanlah petunjuk kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, bukan jalan orang yang Kau benci. Harusnya kan sama tuh, jalan orang yang Kau benci, tapi tidak pakai kata Engkau benci di situ. Maghdub, dimurkai, mereka dimurkai. Allah mengajarkan adab. Sesuatu asyar laisa yunsab ilaih wal khair kulluhu ilaih. Kaidah mengatakan semua yang buruk jangan kita nisbatkan kepada Allah, walaupun hakikatnya dari Allah. Gak boleh kita katakan Allah itu Tuhannya babi, padahal babi makhluk mau diciptakan, tapi adabnya gak pantas sebut nama seperti itu. Miras minuman Rasulullah
Ini bahasa begini disingkat dibuat candaan tuh. Miras, minuman, naudzubillah min dzalik. Kalau sengaja meremehkan al-khuruj anid din Islam, dia keluar dari Islam. Ini Allah ajarkan adab. Ketika mengatakan murka itu kan makna yang tidak baik. Allah Ta'ala tidak mengatakan saya murka kepada mereka, atau kalian baca kamu murka kepada mereka. Kita kan baca Fatihah, kita menyebutkan kamu situ Allah. Allah sebut langsung al-maghdub alaihim, mereka, bukan jalan mereka orang-orang yang dibenci. Waladhdallin, dan juga bukan jalan-jalan orang yang sesat. Berarti ada dua tuh, ada jalan orang yang dibenci, yang kedua ada jalan orang yang sesat. Di tafsir jalan lain yang paling sederhana itu menjelaskan yang maghdub di sini Yahudi, orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dimurkai? Karena sudah mengetahui kebenaran Islam tapi diingkari. Jadi orang Yahudi itu yang, apalagi yang hidup di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu digambarkan mereka lebih mengenal Nabi Muhammad melebihi mereka mengenal anak mereka sendiri. Karena selalu di dalam kitab suci mereka ada informasi tentang Nabi Muhammad SAW. Saking kenalnya mereka kepada Rasulullah SAW, tapi digambarkan ia mengenal Nabi Muhammad melebihi dia mengenal anak kandungnya sendiri. Tapi apa yang terjadi? Mereka ketika tahu ternyata Muhammad itu bukan dari Bani Israel. Muhammad itu dari orang Arab, suku Quraisy. Mereka tidak mau. Harusnya Muhammad itu Bani Israel. Jadi punya harapan. Itu mereka punya harapan, punya angan-angan Nabi penutup ini, pemimpin para nabi, para rasul itu berasal dari sukunya, berasal dari kaumnya. Ternyata Allah pilih dari kaum Quraisy. Disitulah mereka mengingkari. Jadi sudah tahu benar tapi diingkari. Makanya maghdub alaih, Allah murka pada mereka. Sudah tahu benar tapi diingkari. Yang kedua waladhdallin, dan bukan juga jalan orang-orang yang mereka itu sesat. Di sini ditafsirkan Nasrani. Nasrani pendahulu mereka. Kita bicara konteksnya di zaman Nabi Muhammad SAW biar lebih mudah dipahami. Di kota Makkah itu ada penyembah berhala di zaman Nabi Muhammad, ada ahli kitab Nasrani, ada millat Ibrahim, mengikuti agama Nabi Ibrahim. Kurang lebih yang mayoritas tiga ini, penyembah berhala, yang kedua Nasrani, yang ketiga mengikuti agama Nabi Ibrahim, millat Ibrahim. Yang Nasrani ini dia masuk Islam di Makkah itu. Waraqah namanya bin Naufal dengan saudari perempuannya Ruqaiqah, kata Imam As-Suhaili, Ruqaiqah bint Naufal. Dua-duanya ahli kitab. Tahu tuh di dalam kitab suci. Tapi kitab yang mereka pegang di Makkah itu kitab asli, Injil yang asli. Injil yang ada di Jazirah Arab yang asli itu yang paling banyak ada di Makkah di zaman itu. Ada di beberapa tempat tuh sedikit saja, tapi yang kebanyakan adalah yang sudah distorsi, sudah dirubah. Pengikut-pengikutnya ini mereka dapati kitab-kitab suci yang sudah dirubah, sehingga disebut mereka tersesat. Pengen cari kebenaran, tapi informasi yang mereka dapat sudah dirubah sehingga mereka tersesat. Beda berarti Nasrani dan Yahudi. Nasraninya tersesat, Yahudinya dimurkai. Nah, ini ringkasan daripada tafsir Surah Fatihah. Nah, kemudian dikatakan di sini di Fatihah juga ada berita-berita tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Jalan-jalan orang yang telah kau berikan nikmat itu kan cerita para nabi terdahulu dan seterusnya.
dan juga ada tingkatan-tingkatan kebahagiaan, tingkatan-tingkatan orang-orang yang celaka itu diisyaratkan di dalam surat Fatihah. Dan juga perintah mengamalkan perintah Allah Ta'ala, menjauhi seluruh larangannya juga ada di dalam surat Fatihah. Dengan sebab itulah suratul Fatihah dinamakan Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Di annaha jama'at maqasidah al-asasiyah, karena dia menghimpun semua asas-asas prinsip daripada ajaran Islam, itu semuanya termuat di dalam suratul Fatihah. Nah, kita sampai di sini saja. Nanti pertemuan berikut kita lanjutkan di dalam pembahasan fadluha, keutamaan daripada surat Al-Fatihah. Jadi kesimpulan yang saya tutup, Fatihah itu awalnya apa? Paling awal basmalah. Paling akhirnya apa? Akhir dari Fatihah apa? Amin atau waladhdallin? Waladhdallin. Amin kan bukan Fatihah. Awal Fatihah itu basmalah, akhirnya waladhdallin. Awal bacaan Al-Quran Bismillah. Akhir bacaan Al-Quran Sadaqallahul Azim. Itu ada riwayat tuh. Jadi mengatakan Sadaqallahul Azim itu bid'ah, padahal riwayat ada. Riwayat itu dimuat dalam kitab Ruhul Bayan. Salah satu sahabat Nabi yang pendeta Yahudi yang masuk agama Islam, namanya Ibnu Salam, Zaid ibn Salam atau Abdullah ibn Salam, saya lupa namanya, antara dua itu Zaid atau Abdullah. Dia pendeta Yahudi masuk Islam. Dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma ibtida'ul Qur'ani wa khatmuhu. Wahai Rasulullah, awal dari bacaan Al-Quran itu apa? Dan akhir dari bacaan Al-Quran itu apa? Qala Nabi, ibtida'uhu basmalah. Nabi yang jawab kan, awalnya dari bacaan Al-Quran adalah basmalah. Wa khatmuhu sadaqallahul azim. Dan penutupnya adalah Sadaqallahul Azim. Dalam tafsir namanya Ruhul Bayan nama kitab, bukan Ruhul Ma'ani, lain lagi. Kalau Ruhul Ma'ani karya Imam Alusi Al-Baghdadi. Kalau Ruhul Bayan karya Imam Istanbul, orang ulama asal Turki.